Puji Tuhan, kita hadir sore hari ini satu tujuan kita mau menyembah Tuhan, amin. Ketika kita menyembah Tuhan, roh Tuhan bekerja atas kita. Ketika kita menyembah Tuhan, roh Tuhan ada bersama dengan kita sore hari ini. Kita sadari Bapak Ibu kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Layak kami menyembah-Mu Tuhan sore hari ini. Layak kami meninggikan Tuhan. Layak kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik.
Kami bawa hati kami sore hari ini Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas hidup kami. Amin Tuhan. Bekerjalah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Masih sidang jemaat Tuhan. Dengan segenap hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pada Tuhan. Saat kami sembah Tuhan. Amin, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Dengan segenap hati kita panggil Dia Bapa yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Yesus.
bersama kami. Tak sempurna kami puja Engkau Raja. Amin. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan Allah yang kami datang menyembah di kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu dengan kasih Kristus, Ibu Yulin memimpin kita doa pembukaan. Kami puja Engkau Raja mulia. Inilah kerinduan kami sore hari ini untuk menaikkan pujian, pengagungan, hormat hanya bagi Tuhan. Sebab anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tuhan melawati umat-umat-Mu. Kau tahu setiap kerinduan kami, setiap hati kami, pergumulan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Kau Allah yang begitu mengasihi kami, Kau sumber jawaban, Kau sumber kekuatan saat kami lembah. Kau memberikan Tuhan kesembuhan saat kami sakit. Kami boleh pulang dengan kelegaan, dengan kekuatan baru. Kami izinkan Kau bekerja lebih lagi bagi setiap pribadi yang hadir ya Tuhan. Mengurapi dan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pada sore hari ini. Setiap pelayan Tuhan, pelayan mimbar hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan saja. Tuhan yang nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua pada sore hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan Tuhan dalam ibadah ini. Dan kami akan mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya dari depan sampai belakang kita hadir karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. 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 Ketika saya bilang puji Tuhan, Bapak Ibu jawab haleluya, angkat tangan dengan semangat. Oke? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami mau bersorai memuji Engkau Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur.
kami bersuka cita Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Kami bersuka, bersuka Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya akan bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya itu selamanya. Kasih sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Bapak Ibu, bolehlah pegang tanganmu, katakan bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bahwasanya, haleluya. Amin. Katakan Bapak Ibu, bersyukurlah. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukurlah selamanya Tuhan baik. Amin. Selamanya Tuhan baik dalam hidup kita. Tiba saatnya kaum wanita untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Haleluya.
tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Bahkan firman Tuhanlah yang sumber kekuatan dalam hidup kami, yang mampu mengubah hidup kami, yang memberikan kami sukacita, sehingga kami menjadi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan siapkan hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara hidup kami. Kasih setiamu, dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Amin. Hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Amin, amin. Sungguh luas dari samudra. Dengan kasih Kristus, Om Prengki memimpin kita doa firman Tuhan. Om Prengki. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kalau Tuhan sudah menuntun hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami melewati segala sesuatu bersamamu Tuhan. Suka duka kami lewati dan pada hari ini kami bersama berbakti menyembah dan memuji namamu Tuhan. Dan kiranya firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan, itu yang menjadi rema dalam hidup kami untuk kami melangkah hari demi hari untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Amin. Pakai hamba-Mu ini menjadi berkat buat kami, menjadi teguran, pembelajaran, menjadi sesuatu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami yang terbaik untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan pada sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami persilakan tuh hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan.
Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, selamat kita diberkati oleh Tuhan. Maaf tadi jalannya rada pincang ya, tadi badminton salah lompat, engkelnya kena Pak Ibu. Ya udah boyok kena, engkel kena, ya teman pendeta saya bilang pensiun aja jangan badminton. Ya tapi senang saudara, ya amin. Ya nggak apa-apa, nggak amin nggak apa-apa. Ya terima kasih buat kesempatan yang diberikan Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan sore hari ini dikasih tema pelayan dan buah, ya pelayan Tuhan yang berbuah. Kita tema bulan ini tetap melayani Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan, ya untuk melayani Tuhan kita harus menghasilkan buah. Ya tidak harus tidak bicara tentang aktif saja, produktif, tapi juga harus berbuah dong di hadapan Tuhan. Nah, coba mari kita buka Injil Lukas pasal 13. Lukas pasal 13, ayat yang ke-6 sampai ayat 9. Kita baca secara bergantian, saya ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, dan terus bergantian sampai ayat yang ke-9. Ya. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, ini perumpamaan yang Yesus berikan berkaitan dengan di mana Yesus mencari buah. Ya, penting. Dan ini bukan kali pertama Yesus mengangkat tema tentang berbuah. Kalau saudara lihat di dalam khotbah Yesus di bukit di pasal 7, Yesus sudah mengangkat tentang buah ini. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Diulangi lagi, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi ini satu tema yang penting dalam pengajaran Yesus. Bahkan bukan hanya Yesus mengajarkan lewat khotbah, lewat perumpamaan yang Yesus berikan, tetapi juga Yesus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama murid-murid. Pernah satu kali Yesus mencari buah ara, kemudian tidak menemukan, dan apa yang terjadi? Tuhan kutuk pohon ara itu di hadapan murid-murid. Ya, ingat peristiwa itu ya Pak Ibu. Jadi dari sini kita tahu bahwa buah itu penting dalam pelayanan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mungkin hidup kita ini tidak menghasilkan buah, harus menghasilkan buah. Nah mari saudara kita lihat mengapa kehidupan kita atau sebagai pelayan Tuhan harus berbuah. Kenapa sih? Nah, coba kita lihat di slide. Yang pertama saudara, dari ayat ini kalau saudara lihat ada kata mencari di situ. Diulangi 2 kali ya di dalam ayat 6 dan ayat 7 mencari buah, dan kemudian di ayat 7 juga mencari buah. Nah, saudara menurut Rabi Yahudi kuno, kalau sampai satu kata diulangi lebih dari sekali itu artinya penekanannya penting. Jadi berkaitan ini penting saudara. Apa sih yang dimaksud mencari? Kata mencari ini digunakan kata seteo. Dan kata ini sama yang digunakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata cari itu sama di sini, seteo. Nah, seteo itu artinya apa? Artinya menyelidiki. Kemudian yang kedua tuntutan. Ketiga itu enggak ditulis di situ ya. Ketiga itu kebutuhan utama. Keempat, keinginan yang begitu intens atau mendambakan yang begitu luar biasa gitu. Nah, kalau kita rangkai jadi satu, ya saudara, dari pengertian seteo ini, dari menyelidiki, tuntutan,
kebutuhan, dan keinginan yang begitu besar, keinginan yang begitu intens, atau mendambakan begitu luar biasa akan sesuatu, maka kita bisa tarik kesimpulan yang dimaksud dengan mencari di sini, saudara, mencari buah. Kenapa sih harus berbuah, saudara? Karena memang ini tuntutan Tuhan, sampai Tuhan itu menyelidiki hidupnya anak-anak Tuhan sampai ketemu, karena itu keinginan dan menjadi kebutuhan dasar. Suka atau enggak suka, senang atau enggak senang, saudara, kita sebagai anak Tuhan harus berbuah. Karena itu tuntutan Tuhan. Makanya Tuhan sampai menyelidiki, dia cari benar-benar, jangan sampai kelewatan. Setiap anak-anak Tuhan itu harus ada buah. Kenapa? Karena itu menjadi kebutuhan utama, pokok dari Tuhan. Itu keinginan yang luar biasa, dambaan Tuhan. Makanya John Piper bilang, sebagai anak Tuhan, Tuhan itu paling dipermuliakan ketika anak-anaknya berbuah. Jadi penting saudara untuk menghasilkan buah. Karena ini tuntutan Tuhan. Ya, tahu tuntutan kan? Kita nggak bisa nawar-nawar, ini tuntutan Tuhan. Suka atau nggak suka, senang atau nggak senang, ini Tuhan udah tuntut dalam hidup anak-anak Tuhan bahwa kita harus menghasilkan buah. Makanya nggak heran saudara, beberapa kali kalau saudara lihat misalnya Tuhan Yesus cari buah pohon ara, nggak ketemu, dikutuk pohon ara itu. Di perumpamaan ini juga sebenarnya mau ditebang kemudian dibakar aja. Tapi pengelolanya udah izinkan, saya 1 tahun lagi, saya tanam lagi, saya cangkul, saya kasih pupuk, siapa tahu tahun depan berbuah. Kemudian kalau sudah lihat di Yohanes pasal 15, ketika Yesus kasih perumpamaan lagi bahwa dialah pokok anggur yang benar, dialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya, dan ketika dijumpai ranting-ranting kita tidak menghasilkan buah, apa yang terjadi? Suruh tebang, potong, kumpulkan, bakar. Jadi saudara, ini sesuatu yang serius, gak bisa kita pandang sebelah mata, tidak bisa kita kesampingkan, ya udah yang penting ke gereja, soal berbuah apa enggak berbuah itu urusan nanti, yang penting saya ke gereja dan sebagainya. Enggak bisa Pak Ibu, ini sesuatu yang penting. Nah ini makanya kita harus berbuah, amin. Amin Pak Ibu, katakan kiri kanan buah, ya. Buah apa kira-kira ya? Buah duren ya. Nah coba lihat yang kedua, kenapa kita harus berbuah? Di Yohanes pasal 15 ayat 8, dikatakan gini, jika engkau berbuah banyak loh, maka Bapakku itu dipermuliakan lewat hidupmu. Jadi bukan sekedar berbuah di Yohanes pasal 15 ini ayat 8, harus berbuah banyak. Jadi ketika kita berbuah banyak, Bapak di sorga itu dipermuliakan lewat hidup kita Pak Ibu. Amin. Harus berbuah, bukan sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Nah, saudara dari tadi ngomong buah. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan buah? Gitu kan, saudara. Supaya kita lebih mendarat lagi. Apa sih yang dimaksud dengan berbuah? Coba next. Ya, next. Oke. Nah, ini saudara, di dalam Lukas pasal 13 ini kata buah di situ digunakan kata karpos. Nah, karpos itu punya beberapa pengertian. Satu, matang, tepat waktu. Apa artinya? Dewasa, Pak Ibu. Secara rohani dewasa. Makanya di Ibrani penulis katakan, harusnya dari sudut waktu kamu harusnya udah jadi pengajar. Tapi sekarang kamu itu masih kayak anak kecil, dikasih susu terus. Gitu ya saudara. Harusnya kita ini matang, dewasa, tepat waktu. Nah untuk kedewasaan secara rohani itu tidak ditentukan berapa lamanya saudara ke gereja, berapa lamanya saudara ikut Tuhan, berapa banyak kita melayani Tuhan, tidak ditentukan itu. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan harus dewasa. Saya nggak masuk di sini, nanti kita bicara itu di bagian lain. Nah, kemudian arti kedua, saudara, selain matang dewasa secara rohani, yang kedua adalah keteladanan dalam perbuatan. Iya dong. Bicara buah itu bicara keteladanan, Pak Ibu. Bicara buah itu bicara kita ini menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, apa yang terjadi kalau hidup kita ini enggak jadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita? Itu masalah, Pak Ibu. Orang yang menghasilkan buah, ya ini karpos, itu hidupnya itu jadi teladan. Oh, jadi orang di luar sana bisa bedakan, benar ini anak Tuhan nih, benar ini pengikut Tuhan nih. Bukannya sebaliknya,
Susah bedakan mana yang dunia, mana yang rohani. Susah kita bedakan, karena hampir sama. Nah makanya bicara menghasilkan buah, ini bicara tentang keteladanan Pak Ibu. Amin. Nah tadi ingat bahwa menghasilkan buah itu tuntutan Tuhan. Bukannya senang atau enggak senang, suka atau enggak suka, saudara harus ini nih. Saudara harus punya kerohanian yang dewasa dijumpai oleh Tuhan, karena itu tuntutan Tuhan. Saudara harus benar-benar menjadi teladan dalam iman kekristenan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi teladan, karena itu tuntutan Tuhan, karena dengan kita menghasilkan buah, Bapa kita dipermuliakan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah yang ketiga, sebuah keadaan di mana kita ini berguna Pak, jadi berkat. Tadi ibu-ibu nyanyi itu luar biasa saudara. Bedanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak nyanyi, wes mau barisnya gimana terserah, yang penting nyanyi. Tapi kalau ibu-ibu kan ribet ya, saudara, kelihatan ribet ya. Ada susun gini segala macam, tadi depan, bagus ya. Ya terus langsung jalan pulang ya saudara. Bagus ya, saya juga mau jalan-jalan khotbah tuh langsung belum selesai pulang keluar ya. Ya atau ke belakang. Nah saudara harus jadi berkat kan lagunya itu kan. Ya pokoknya jadi berkat lah saudara. Ya kan lagunya jadi berkat. Ya. Jadikan hidupku, jadikanlah kami berkat. Ya, amin, berguna bagi orang di sekeliling kita. Amin. Nah ini buah Pak Ibu. Nah sekarang saya cepat aja karena ini sudah saya sampaikan di hari Kamis mendalam Alkitab. Nah sayang sekali tidak banyak yang datang saudara. Ya, nah bagaimana caranya supaya kita berbuah? Itu kan penting. Oke, kalau buah itu sesuatu yang penting, Tuhan tuntut, Tuhan selidiki, Tuhan cari betul-betul karena itu menjadi kebutuhan utamanya Tuhan. Karena dengan kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara harus menghasilkan buah, saudara harus dewasa secara rohani, saudara harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling, saudara harus jadi berkat bagi orang-orang lain. Itu menghasilkan buah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghasilkan buah? Ini penting Pak Ibu. Nah, cara pertama, saudara, saya pernah bahas ini. Di dalam, next. Ya, next. Nah, cara pertama bagaimana kita bisa berbuah? Berdasarkan Yohanes pasal 15, kalau saudara lihat tentang perumpamaan pokok anggur, ya, maka kita tahu bagaimana caranya kita berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Tidak bisa tidak. Di ayat 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan menghasilkan buah. Amin. Jadi nggak bisa ditawar. Saudara, bagaimana caranya kita bisa berbuah? Saudara harus tinggal di dalam Kristus. Kalau bahasa Indonesia, tinggal di dalam Kristus, 4 kata. Tapi kalau dalam bahasa aslinya digunakan kata meno. Meno itu artinya apa? Tidak mau jadi yang lain selain hanya mau jadi Kristus. Seperti Kristus. Itu meno tuh. Jadi saudara kalau tinggal di dalam Kristus itu ya, itu keinginan kita ini bukan jadi siapa-siapa, enggak ada. Selain hanya saya mau jadi Kristus. Sekarang kan banyak drakor-drakor, jadi anak-anak muda pengennya jadi artis ini, artis Korea. Sisirannya, modelnya kayak orang Korea dan sebagainya. Ya pengennya seperti itu. Tapi saudara kalau tinggal di dalam Kristus, enggak ada mau jadi siapa-siapa selain hanya jadi Kristus. Bukan jadi wajahnya seperti Kristus, rambutnya gondrong, bukan. Ya saudara, itu mah hanya gambar aja. Tapi karakter kita seperti Kristus. Sifat-sifat kita seperti Kristus. Perbuatan kita, tutur kata kita dan sebagainya seperti Kristus. Pikiran kita, perasaan kita seperti Kristus. Amin. Tidak ada yang lain. Itu artinya tinggal di dalam Kristus. Nah yang kedua, hidup yang menjadi satu dengan firman. Artinya apa? Ketaatan Pak Ibu. Ya, ini tinggal di dalam Tuhan. Saya ulang sekilas aja Pak Ibu supaya saudara tahu runtutannya. Nah, yang ketiga hubungan yang aktif. Ingat ya, hubungan yang aktif bukan pasif. Kita yang aktif dalam membangun hubungan dengan Tuhan dan dilakukan secara
terus menerus, bukan sekali dua kali, tapi terus menerus kita bangun hubungan yang aktif dengan Tuhan. Itu tinggal di dalam Kristus supaya kita berbuah. Nah yang kedua, nah ini yang saya mau coba sampaikan. Bagaimana bisa berbuah selain tinggal di dalam Kristus? Di Yohanes pasal 15 itu menjelaskan bahwa kalau kita mau berbuah banyak, kita harus bersedia sebagai ranting-rantingnya Tuhan, pokok anggur kan Tuhan, sebagai ranting-rantingnya Tuhan, kita harus bersedia dibersihkan oleh Tuhan. Supaya kita makin berbuah banyak. Amin, saudara. Nah, bicara dibersihkan oleh Tuhan, itu bicara proses dari Tuhan. Proses itu bisa apa? Bisa penderitaan, bisa masalah, bisa persoalan, kesulitan dalam hidup kita. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dibegitukan oleh Tuhan. Mereka diproses, enggak semerta-merta terus langsung, wah jadi bapak segala bangsa. Tidak. Abraham itu diproses oleh Tuhan. Dia harus tinggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim. Dia tinggalkan orang tuanya, dia harus gak tahu kemana Tuhan suruh dia jalan, pokoknya pergi dari tanah kelahiranmu sampai nanti satu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dia tinggalkan semuanya itu dan itu diproses oleh Tuhan. Tuhan janji kasih keturunan. Berapa tahun lamanya Abraham tunggu? 25 tahun baru itu digenapi. Lama saudara. Jadi itu saudara lihat ya, hamba-hamba Tuhan di Alkitab diproses oleh Tuhan. Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel diproses oleh Tuhan. Enggak semata-mata langsung dia, wah mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Enggak, dia harus tinggalkan Mesir, dia harus tinggalkan zona nyaman. Dan hidup di padang gurun 40 tahun sebagai gembala. Bayangin, sebagai gembala. Dari dia pangeran di Mesir, dia jenderal besar. Ya, dia pimpin perang lawan Ethiopia, bisa kalahkan bangsa kuat waktu itu Ethiopia. Tapi Musa tinggalkan semuanya itu, dia harus hidup di padang gurun, 40 tahun lamanya diproses oleh Tuhan. Baru dia mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yusuf diproses oleh Tuhan. Dari dia mempunyai pengalaman, masuk di dalam sumur, kemudian jadi budak, dijual sebagai budak, difitnah istri Potifar, masuk dalam penjara, dilupakan oleh teman penjara, sampai kemudian dia naik menjadi orang nomor 2 di Mesir, 13 tahun lamanya. Diproses, jadi enggak sebentar loh Pak Ibu. Ayub yang, waduh, itu prosesnya lebih berat lagi saudara. 10 anak-anaknya meninggal, hartanya semua habis, usahanya semuanya habis, ludes. Dalam waktu yang singkat, saudara. Itu tragis tuh, nggak gila aja bagus tuh. Ayub, saya katakan di kemarin ya, nggak gila aja itu bagus. Kita anak masih ada sisa, anak meninggal satu aja, kita udah kayak setengah gila Pak Ibu. Ya, ini 10-10-nya meninggal Pak Ibu. Usahanya habis, ludes. Diproses, berapa lama Ayub ngalami itu? Dari atas kepala sampai ujung kaki, semuanya gatal-gatal sakit, borok Pak Ibu. Dia harus garuknya pakai beling, baru mempan. Nah, berapa lama Ayub ngalami itu? 9 bulan kurang lebih. Ya, jadi saudara, ini dibersihkan supaya kita ini menjadi umat-umat Tuhan yang menghasilkan buah yang banyak. Amin. Nah, saya mau ambil contoh tentang Daud, sampaikan secara sekilas ya. Daud, dia raja besar bangsa Israel. Bahkan sampai sekarang diakui itu di bangsa Israel, Raja Daud. Tetapi untuk mencapai hal yang sampai ke sana, saudara, prestasi yang sampai ke sana, itu Daud diproses oleh Tuhan. Saya sampaikan hanya 3 proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Daud. Ya banyak sih proses yang lain, saya sampaikan 3 aja. Yang pertama gini, saya sampaikan tadi pagi ya, secara keturunan, sebenarnya secara keturunan, Daud itu jauh dari jalur menjadi raja. Gak ada dari keturunan saudara. Ya, nah coba lihat di slide ngikutin aja ya. Nah coba lihat di dalam kitab Rut. Kitab Rut pasal yang keempat.
Rut pasal 4 ayat 17, kalau saudara lihat, ya ini awal mulanya nih, nenek moyangnya Daud. Kalau saudara lihat di ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah saudara lihat ya, ini menarik ya. Kalau saudara perhatikan benar-benar, yang kasih nama siapa ini? Tetangga-tetangga, Pak Ibu. Coba cek di Kabupaten Rembang aja. Ada enggak, saudara misalnya ada lahiran teman saudara, terus datang, wah naik kok ganteng ya, ayu tenan ya, misalnya gitu. Iki jenenge sopo jeng? Wah mboh, iku lho ngenteni tonggo-tonggo sing kasih nama. Ada enggak? Tumon? Gak ada, saudara. Gak ada kan? Masa ngasih nama, itu penting loh ngasih nama loh. Ngasih nama kok nama dari tetangga. Ini tetangga-tetangga. Emangnya anak kita dari anak tetangga? Enggak kan, saudara? Enggak bisa kasih nama itu benar loh. Orang Cina itu bahkan bukan hanya dari orang tua, tapi dari engkong, dari kongco, itu dirunut, saudara. Ya kan? Saudara kalau mesong biasanya kan orang dulu mesong itu bicara tentang keturunan. Tahu enggak kowe? Itu nek papamu manggil itu encik. Nek kowe manggilnya cekong. Ya, Mak Lea tahu nih Oma. Ya, cekong. Nah, istrinya encim. Kowe manggilnya cimkong. Saya sih nggak tahu ya, pokoknya nyocok-nyocokin aja lah saudara. Cimkong, nek anakmu berarti cucu kan, itu manggilnya cimpu. Sembuh saudara, ya salah mungkin salah. Nah itu biasa kan mesong kan bicara gitu ya, mumpung mesong itu biasanya gitu. Ya sekarang kan mesong beda ya, datang mesong terus langsung makannya roti aja. Terserah mau siapa yang datang, pokoknya makan roti. Ya, jadi biasanya kalau orang mesong tuh saya tahu tuh dari gereja mana. Ya kalau gini, ya saya tadi bilang di pagi kalau gini, wah orang Katolik dia. Kalau nunduk kepala, dia orang Protestan, GKI atau GKJ. Kalau cikung, hormat 3 kali, oh Buddha dia. Kalau gini, pai, terus kue, wah dia anak tuh, turunan keluarga. Ya, tapi kalau salam, langsung duduk makan kacang, itu GPDI Mahanaim Rembang. Aduh, ya wes. Soalnya apa ya, saya gitu Pak Ibu. Ya saya terus siapa mau ngobrol sama siapa ya saudara ya, kan gak ada. Ya salam terus sudah makan kacang aja ya. Ya makan kacang yes. Ya itu udah bisa dikenalin saudara. Pokoknya kalau sudah gak kenal duduk makan kacang. Kemungkinan besar dari GPDI Mahanaim itu. Nah jadi orang dulu itu gak sembarangan kasih nama. Ya kan, nama itu bagus. Namanya Bagus Sugeharto. Wes bagus, hartanya banyak. Wah wes, ganteng, harta banyak. Bagus. Wes ora bagus, ya uang ora gadek. Ya. Wah wes, ya, mangan, nunut, ya sembarang katut. Ya wes, iki cilaka 12 ya. Wes susah lah itu. Tapi kalau Bagus Sugiharto kan orang tua kasih nama itu yang bagus-bagus. Nah ini tetangga-tetangganya yang kasih nama. Bayangin saudara, tetangganya yang kasih nama. Kenapa tetangganya? Kalau saudara lihat, sebenarnya memang gak layak Daud ini jadi raja. Karena orang tuanya, keturunannya, kongconya, ya makconya, itu orang Moab Pak Ibu. Siapa? Rut, orang Moab. Nikah sama Boas kan. Ya saya nggak kembali ke belakangnya lagi nanti kelamaan. Rut itu orang Moab Pak Ibu. Artinya kalau Cina ya, dia inherent suaminya Rut, Cungkoren. Nah, Obed itu anaknya Ampiang. Betul ya, saudara pernah dengar nggak istilah itu, Ampiang. Jadi Cungkoren nikah sama inherent, anaknya itu namanya Ampiang. Yulin itu Ampiang dia. Ya, Ampiang, ya bener kan? Saya pernah dengar nggak?
Ampiang itu apa? Makanan yang di Salatiga itu loh, kacang. Betul ya? Kacang itu kan gulanya Jawa, kacangnya dari Cina katanya. Ya katanya, ya import lah. Nah itu ampiang. Ya jadi, wah itu, Yulin tuh ampiang saudara, ampiang tenan. Nah coba lihat ya, di dalam Ulangan pasal 23, Ulangan pasal 23, kalau saudara perhatikan nih, diatur nih. Rut kan pernah bilang, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku, disuruh Naomi udah kamu pergilah, anakku udah meninggal, kamu udah nggak bisa cari apa-apa sama aku dan sebagainya, udah kamu lanjutkan hidup. Si Orpa, suaminya Mahlon, dia pulang pergi. Tapi Rut, suaminya Kilion, saudara, dia nggak mau, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu sebelum sampai ke tanah Israel. Setelah sampai ke tanah Israel beda lagi ceritanya. Saudara lihat di dalam Ulangan pasal 23, kalau saudara lihat ayat 3, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Tuh diatur. Rut itu nggak boleh, dia orang Moab Pak Ibu. Ya diatur kan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Gak boleh. Sampai keturunan 10 Pak Ibu. Ya kan? Amon-ren, ya ini Moab-ren gak boleh itu masuk. Kalau di sini kan boleh ya. Ya WL itu Batak-ren tuh. Ya kan Batak-ren ya. WL ada yang singernya Nias-ren. Ya banyak yang ren-ren di sini ya. Nah itu bolehlah saudara. Tapi ini Moab, Amon gak boleh tuh masuk. Bayangin. Bahkan di ayat 6 dikatakan selama engkau hidup janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Wow. Itu begitu Rut masuk ke tanah Israel, itu aturan berlaku Pak Ibu. Berlaku. Gak boleh itu. Masuk bait Allah aja nggak boleh. Kemudian mengikhtiarkan yang baik, mau kasih nggak boleh. Ini orang Moab, ini orang Amon, nggak boleh. Nah gitu, makanya dikasih nama anaknya itu yang kasih nama tetangga-tetangganya Pak Ibu. Itu ceritanya seperti itu. Ya tetangga-tetangganya yang kasih nama. Nah puji Tuhan tetangganya kasih namanya bagus, Obed. Ya Obed itu artinya hamba Tuhan. Obed punya anak Isai. Ya Tuhan penyelamatku. Kemudian punya anak Isai, punya anak Daud. Sampai keturunan 4 loh. Ini Alkitab mencatat keturunan 10. Saya tanya tadi pagi, ya banyak kan orang Jawa di sini. Saudara hafal keturunan sampai keturunan berapa? Orang Jawa nih. Saudara tahu kan, kita nih anak punya anak Putu. Putu buyut. Buyut canggah. Cangkah apa canggah? Canggah. Habis canggah wareng. Wareng apa? Udek-udek. Udek-udek gantung siwur. Ya kan? Biasanya sampai 7. Ya makanya rasa-rasan biasanya kan 7 turunan. Ya titena sampai 7 turunan aku enggak gelem. Nah, gitu kan biasanya kan 7 turunan sampai gantung siwur. Turunan ke-8 tahu? Goprak sinte. Ya benar saudara. Wes toh, saudara cek aja lah. Saya udah apalin Goprak sinte. Keturunan 9 debok bosok. Ya benar, ini debok bosok saudara. Keturunan 10 itu gale asem. Nah, ini baru keturunan 4 saudara. Betul ya Pak Daniel ya. Pak Daniel kan dia pengawas guru deh. Apal yang gitu-gitu. Nah jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya dari silsilah. Daud itu gak masuk reken Pak Ibu. Ya gak masuk reken. Itu dari silsilah. Proses Tuhan gak berhenti di situ. Dari keluarganya nih Isai, punya anak 8. Daud ini anak yang dipinggirkan Pak Ibu. Suruh apa? Suruh ngembalakan kambing domba yang hanya 2-3
3 ekor. Bukan 23 ya, tapi 2 atau 3 ekor. Sedikit, suruh gembala. Bahkan ketika Samuel mau mengurapi raja, salah satu anak dari Isai, Daud itu nggak direken sama ayahnya. Nggak direken, dia dilupakan, wah anak yang pertama Eliab, terus Abinadab, wah tapi bukan semua. Tuhan mau yang Daud. Ya saya cepat aja, itu dari keluarga. Kemudian prosesnya apa? Berhenti? Tidak. Setelah diurapi Samuel, di suatu kesempatan ya, di 1 Samuel pasal 18, setelah pulang dari perang, orang-orang nyambut tuh, perempuan-perempuan naikkan pujian. Ya seperti tadi ibu-ibu naikkan pujian, wah Saul membunuh beribu-ribu orang, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Akibat nyanyian itu, Saul itu benci sama Daud dan mau bunuh Daud. Yang sebenarnya bukan kesalahan Daud, kan dia nggak salah Pak Ibu. Tapi hebatnya Daud ini punya sikap hati yang betul. Ya sikap hati betul, coba saudara lihat ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21. 1 Samuel pasal 21, kalau saudara lihat ini kisah awal-awal pelarian Daud dari Saul. Ya dia lari mau ke Bethlehem tuh. Jadi dari Yerusalem dia masuk ke Sungai Kidron, naik ke Bukit Zaitun, kemudian ke utara sedikit 1 kilo, 2 kilo, dia sampai di Nob tuh. Nah, coba lihat, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Gemetar, kenapa? Daud ini kan, ini istilahnya senopati, jenderal besar Pak Ibu. Kalau dalam bahasa Jawanya itu digunakan kata senopati. Jenderal besar atau kepala angkatan bersenjata. Ini orang penting nih, loh kemudian datang sendirian. Kenapa nih? Ahimelek gemetar kan. Nah kemudian jawab Daud ayat 2 kepada Imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab bla 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 seterusnya. Dan kalau saudara baca di bawah, tidak pernah Daud itu menjelekkan Saul. Tidak pernah. Daud bilang apa? Raja menugaskan saya. Itu mantu yang baik. Ini kan mantu, saudara. Mantu yang baik. Kalau mantu zaman now, zaman sekarang, udah digituin mertua, langsung bilangnya apa? Datang nih sama pendeta. Pak pendeta, aku mau ngomong boleh enggak? Ya, aku duwe mertua ki edan, rada edan. Ya, aku wis perang, ya katanya dikasih anak perempuan nomor 1. Jebule dikawino sama orang lain. Ya wes, adik jatuh cinta sama saya. Aku disuruh perang lagi. Minta 100 kulit katan lagi. Ya wes, ropopo. Tak kasih 200 kulit katan orang Filistin. Kurang terima apa? Ya saudara, itu mantu sekarang kan. Piye? Sekarang aku dikejar-kejar. Gara-gara itu loh perempuan-perempuan nyanyinya salah. Aku yang dimusuhin, aku nggak salah loh. Gara-gara perempuan itu yang nyanyi salah, aku dimusuhin, dikejar-kejar mau dipateni. Edan ora. Nah, segala. Itu ngomong sama pendeta ya. Biasanya gitu kan saudara. Tapi mantu-mantu di Manaim enggak. Baik-baik, kelihatan dari wajahnya. Amin. Haleluya aja mencurigakan. Ya, nggak ada lah gitu saudara. Baik-baik gitu. Tapi Daud dia tidak pernah jelek-jelekan Saul. Keren nih, hatinya bagus. Ya, saya bilang kemarin di kebaktian jangan percaya nih orang Mahanaim, jangan percaya. Orang ngomong gini, aku ki memang cangkemku elek, tapi hatiku apik. Iku bullshit, omong kosong Pak Ibu. Gak ada, dari hati justru keluar. Apa yang kita keluarkan itu berasal dari hati. Amin. Pernah nggak saudara dengar, aku memang cangkemku elek kok, tapi hatiku apik. Pernah nggak dengerin? Nggak ada saudara, itu omong kosong, itu setan. Ya, nggak usah didengerin. Tapi orang Mahanaim nggak, ya jangan sampai gitu ya. Hati kita apik, omongan kita apik. Amin. Amin. Ya, aduh. Ya jadi saudara susah lah, kalau hatinya nggak bagus itu penuh curiga. Saya kasih tahu kemarin ya, ada sekarang kan zaman reuni. Ya saudara, istrinya reuni SMA. Ya reuni SMA, ketemu mantan pacar. Pulang nih, suaminya nggak diajak, ya nggak bilang. Terus pulang, kue reuni yo.
Iya. Ketemu ambek pacarmu dhisik. Iya. Terus piye? Lopo kowe? Ya ora lopo-lopo. Dia minta nomor WA-mu. Iyalah. Mbok kei? Ya tak kei. Wis tuwek, kita wis tuwek, sing ngono apa-apa lah. Wis tak kei, santai ae. Wah, ngomel-ngomel kan suaminya. Terus tidur kan. Jam 2 pagi, handphonenya istri bunyi. Titit. Wah, suaminya bangun tidur udah dilihat. Tulisannya beautiful. Wah, langsung dibangunin istrinya. Tangi kowe, iki lho mantan pacarmu. WA bengi-bengi bilang beautiful. Istrinya sambil sadar lihat, iki beautiful dasmu. Ya saudara, iki baterai full katanya. Karena hatinya jelek lihatnya itu. Baterai full lihatnya beautiful. Coba bayangin saudara. Jadi hatinya udah jelek. Tapi saudara lihat ya, Daud diproses oleh Tuhan. Tapi dia hatinya bagus, responnya bagus. Saya mau bilang sama Bapak Ibu gini ya, banyak orang, ini terakhir nih, banyak orang akan tekan saudara, mau 1000 tangan menekan saudara. Situasinya nggak mendukung seperti Daud, silsilah keluarga, situasinya nggak mendukung, keadaannya tidak mendukung, banyak orang nekan engkau, keluarga lupakan engkau dan sebagainya. Gak usah, responmu harus betul, seperti Daud, hatimu harus beres di hadapan Tuhan. Dan ketika respon kita betul, kita hanya butuh satu tangan yang akan mengangkat kita, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau Tuhan yang mengangkat Pak Ibu, tidak ada yang sanggup menurunkan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada sanggup yang menutup Pak Ibu. Kalau Tuhan angkat kita tinggi, makanya di dalam 2 Samuel, kalau saudara lihat ya, di dalam 2 Samuel pasal 23, ayat terakhir saya minta tolong pelayan musik maju ke depan. Ayat yang pertama, inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi Pak Ibu oleh Tuhan. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Buahnya nyata, orang Israel itu senang saudara. Jadi teladan ini. Teladan dalam imannya, keberaniannya, kerendahan hatinya ketika berbuat dosa dia ditegur, nabi dia dengan rendah hati bertobat sujud di hadapan Tuhan, ngaku salah di hadapan Tuhan. Kerendahan hatinya saudara ya, kemudian keberaniannya, kemudian dia sebagai penyembah yang sejati. Mazmur-mazmurnya banyak yang memberkati orang-orang Israel, bahkan sampai sekarang memberkati kehidupan kita semua. Kenapa? Karena respon hati yang betul. Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Daud itu dijumpai orang yang paling berkenan di hati Tuhan. Amin Pak Ibu. Karena itu mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin kita ini ngalami keadaan yang serba tidak mendukung kita. Situasinya enggak support kita. Keluarga mungkin lupakan kita. Orang-orang mungkin jelekkan kita dan sebagai berusaha jatuhkan kita. Tapi percayalah ketika kita di tangan Tuhan, ya Tuhan menopang orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ketika terjatuh, dia nggak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Dan tangan Tuhan itu yang siap mengangkat engkau tinggi. Dan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan Pak Ibu. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang sanggup menutup. Makanya respon hati kita harus betul. Kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Amin. Tetap percaya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara.
katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Yesus. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya, Yesus. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kasih akan selalu berganti, ya Tuhan. Kasih Tuhan tetap Abadi akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu, amin, menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, Yesus. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin saat ini saya nggak tahu apa yang kau alami. Kau diizinkan mengalami keadaan seperti Daud mungkin, yang tadinya udah nyaman di istana, tiba-tiba dibelokkan Tuhan. Demikian rupa dia harus lewatin proses yang gak mudah. Dia harus dikejar-kejar mau dibunuh, dilupakan oleh ayahnya, lupakan oleh keluarganya. Dari keturunan keadaan juga tidak mendukung dia. Saya nggak tahu apa yang kita alami, tapi dia hadir di tempat ini. Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang sama yang kita sembah sore hari ini. Amin. Percaya mungkin ada banyak orang yang ingin menekan Bapak Ibu, menghambat keadaan yang tidak mendukung Bapak Ibu untuk berhasil, untuk apa dan sebagainya. Tapi percaya ada tangan Tuhan yang luar biasa, yang siap mengangkat engkau, yang siap memberkati engkau, melindungi engkau, memelihara engkau. Tangan yang sama Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tangan yang sama yang mengangkat Daud tinggi, tangan yang sama itu juga yang mengangkat Bapak Ibu pada malam hari ini. Apapun masalah saudara, percaya, naikkan pujian ini, bangkitkan imanmu, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Sambil angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolong. Amin. Yesus. Haleluya. Selalu menjaga. Amin Tuhan. Sehelai di rambutku tak
Kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian. Tuhan selalu pimpin kita dalam doa. Bapak Andre, Bapak Andreas, jagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seluruh. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Amin. Kasih Tuhan buat setiap pertolongan Tuhan yang kami alami di dalam setiap hidup kami. Kami ada sampai hari ini, kami kuat, kami ada di dalam Tuhan. Ini semuanya karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu, kami lihat ke belakang banyak proses kehidupan yang kami alami, yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak tantangan, persoalan yang kami alami. Tetapi sore hari ini kami masih ada, kami masih kuat. Ini semuanya karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu datang kepada kami di saat sore hari ini Tuhan. Melewati proses apapun yang kami alami, bahkan ke depan kami percaya masih banyak proses Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami bisa menghasilkan buah. Tetapi firman-Mu datang kepada kami di saat sore hari ini ya Bapa. Biarlah kami memiliki respon hati yang benar. Amin. Menghadapi setiap proses Tuhan. Kami izinkan proses-Mu datang di dalam hidup kami. Kami biarkan proses Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami butuh tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kami. Tangan Tuhan yang menopang Daud. Tangan Tuhan yang mengangkat Daud bahkan ketika Daud jatuh. Tangan Tuhan yang sama yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ketika ada tangan Tuhan yang selalu hadir menopang di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekalipun tantangan, sekalipun persoalan bahkan orang menjatuhkan kami. Tetapi kami percaya ketika ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami, tangan Tuhan itu yang mengangkat kami. Dan ketika tangan Tuhan yang mengangkat kami, tidak ada satupun yang bisa merendahkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu, berkati dalam pelayanannya, urapi, bahkan kesehatannya Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita berikan korban persembahan. Yang pertama nanti dijalankan oleh Kom 11, yang kedua boleh maju ke depan.
kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada petang hari ini, ibadah kami di mana sudah disertai dengan kasih-Mu, yaitu telinga-telinga kami semua telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan boleh mengajar kepada kami untuk kami berbuah-buah Tuhan. Kalau kami tidak berbuah-buah, dan Kau akan tebang kami, dan api neraka masuk dan kesukaannya. Tetapi firman belum menguatkan, mengokohkan, memberikan kekuatan kemampuan buat kami dan miring kepadamu untuk memimpin kami supaya iman percaya kami tumbuh dan kehidupan kami berbuah-buah di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, umat-Mu telah berkorban pada pekerjaan-Mu. Persembahan pertama, kedua, atau perpuluhan dikembalikan. Kau berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu di surga buat kami, sehingga tidak satupun orang yang hidup melarat, tetapi semuanya Kau berkati dengan limpahnya. Karena ini janji-janji firman-Mu. Karena di tangan kanan-Mu ada umur yang panjang, di tangan kiri-Mu ada berkat-berkat serta kemuliaan harinya. Menyeluruh berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami semuanya ya Tuhan. Doa ini Kau sudah naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan. Setiap hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja pukul 4:30. Hari Senin ada ibadah di Cabang Randu pukul 5 sore dan persekutuan doa di Cabang ke Gunung Wetan pukul 6 sore. Hari Selasa ada ibadah kaum wanita Tabita pukul 4 sore di gereja. Pada hari Rabu ada ibadah di Cabang ke Gunung Wetan pukul 6 sore dan di waktu yang sama ada persekutuan doa juga di Cabang Randu. Bagi saudara yang tertarik untuk mendalami Alkitab, bisa mengikuti ibadah pendalaman Alkitab yang diadakan setiap Kamis pukul 5 sore di gereja. Setiap hari Jumat ada doa puasa pukul 2 siang di gereja. Bagi saudara yang rindu dan ingin tergabung dalam pelayanan, bisa mengikuti ibadah fellowship yang diadakan setiap Jumat pukul 6 sore di gereja. Halo para kaum muda, yuk ikut ibadah Efrata Youth and Teens setiap Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan sampai nggak datang ya. Hai adik-adik Star Kids, jangan lupa ya, besok minggu kita datang sekolah minggu jam 8 pagi di gereja. Dan kembali lagi kita bertemu pada ibadah Minggu Raya yang diadakan pada sesi yang pertama pukul 6 pagi dan sesi yang kedua pukul 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai komunitas, bisa bergabung sekarang dengan menghubungi ketua kom yang ada. Terus support kami dengan cara follow, like, dan subscribe media sosial kami dan juga Radio Suara Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan Bapak Ibu, Senin tanggal 23 Juli ada beston ucapan syukur di rumah Bapak Toto Soeharto almarhum. Jadi semua wadah disatukan. Jam 6 sore. Jam 5 sore, maaf Bapak Ibu. Jadi hari Senin tanggal 23 semua wadah disatukan. Ada pengumuman tambahan atau ada jemaat Tuhan yang baru bergabung dengan kami? Tidak ada. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akhiri persekutuan ibadah kita sore hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa datang kami lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskan.
Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga penghabisan. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berbuah, yang menurut kehendak-Mu ya Bapa. Sekalipun kami harus mengalami proses, tapi Tuhan selalu mengangkat kami dan memberi kemenangan demi kemenangan kepada kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, semangat Tuhan Engkau berikan kepada mereka untuk tetap melayani sampai kepada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami yang beribadah kepadamu. Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, Tuhan berkati. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Kami berdoa buat Ibu Yani Prapto, kalau besok akan dibawa ke Semarang Tuhan, Engkau jamah dia pakai dokter untuk menanganinya dengan baik. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih sayang yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai malam hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.